Silakan Prof, waktunya untuk paparan bisa 15 menit. Nanti dilanjutkan tanya jawab 10 menit. Ya, majelis, karena tadi saya merasa keberatan, saya izin untuk mengundurkan diri ketika rekan saya Profesor Harits akan memberikan penjelasan. Nanti saya akan masuk lagi di saksi ahli yang lainnya. Silakan. Sebagai konsistensi dari sikap saya. Terima kasih. Ya. Majelis yang mulia, saya kira sebelum Saudara Bambang Wijayanto meninggalkan tempat. Sudah nggak apa-apa Pak Edi, itu kan haknya beliau juga. Ya, saya kira saya berhak untuk tidak terjadi karakter assassination karena begitu dikatakan oleh Saudara Bambang hari ini pemberitaan dengan seketika mempersoalkan keberadaan saya. Saya hanya ingin mengatakan secara cuma 30 detik bahwa pemberitaan yang disampaikan oleh Saudara Bambang itu tidak disampaikan secara utuh. Pada saat itu Ali Fikri juru bicara mengatakan akan menerbitkan sprindik umum dengan melihat perkembangan kasus. Dan yang kedua, status saya sebagai tersangka sudah saya challenge di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan putusan tanggal 30 membatalkan status saya sebagai tersangka. Jadi saya berbeda dengan Saudara Bambang Wijayanto yang ketika ditetapkan sebagai tersangka, dia tidak men-challenge tapi mengharapkan balas kasihannya Jaksa Agung untuk memberikan deponer. Terima kasih. Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, para kuasa hukum paslon 01 dan paslon 03. Pak Edi, ini Prof, izin dari kampusnya belum ada ya? Kami tidak mengajukan izin, jadi memang langsung ke sini. Surat tugas kalau Ya. ingin ya sudah, nanti keterangannya kami yang menilai karena ini bagian dari kelengkapan formal. Ya, ya kan? baik. Ya. Silakan, waktunya diperhatikan. Terima kasih Yang Mulia, karena singkatnya waktu, saya tidak akan membacakan secara detail, tetapi pada dasarnya ada 4 isu yang akan kami jelaskan di sini. Yang pertama adalah mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Saya kira Bapak Ibu yang mulia, separuh dari hakim yang mengadili saat ini adalah juga hakim yang mengadili pada tahun 2019, dan saya konsisten tidak pernah merubah pendapat saya bahwa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah sebatas hasil perhitungan suara. Tidak lain dan tidak bukan, karena kita melakukan interpretasi gramatikal sistematis baik terhadap pasal 24C maupun pasal 74 dan pasal 75 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Terhadap isu yang pertama ini, saya ingin mengajukan 2 postulat. Yang pertama adalah primo execuenda est verbis vis ne ceremoni visto obliteratur oratio si felix sine argumentis, yang berarti perkataan adalah hal pertama yang diperiksa untuk mencegah adanya kesalahan pengertian atau kekeliruan dalam menemukan hukum. Artinya apa yang terdapat dalam pasal 24C dan Yunto pasal 74, pasal 75 tidak ada interpretasi lain. Apa yang terdapat di dalam fundamentum petendi, baik oleh kuasa hukum paslon 01 maupun kuasa hukum paslon 03, sesungguhnya mempersoalkan hal-hal yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Artinya, kalau Mahkamah Konstitusi ini diminta untuk mengadili sesuatu yang di luar kewenangannya, sesungguhnya kuasa hukum paslon 01 dan kuasa hukum paslon 03 memaksa Mahkamah untuk melanggar apa yang kita sebut sebagai juridikitas beginsel atau asas juridikitas, yang berarti bahwa Mahkamah atau pengadilan tidak boleh memutus sesuatu yang berada di luar kewenangannya.